Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arif mengatakan kenaikan indeks kepercayaan industri menjadi sinyal positif bagi optimisme pelaku industri manufaktur nasional. Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri pada Mei 2026 mencapai 53,56. Angka tersebut naik dibandingkan April 2026 yang berada di level 51,75. Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arif mengatakan kenaikan indeks kepercayaan industri menjadi sinyal positif bagi optimisme pelaku industri manufaktur nasional. Optimisme tersebut muncul di tengah tekanan nilai tukar dan dinamika global. Febri mengungkapkan peningkatan optimisme industri juga terlihat dari seluruh variabel pembentuk indeks kepercayaan industri yang berada dalam fase ekspansi. Variabel produksi mencatat kenaikan tertinggi sebesar 3,86 poin menjadi 55,20. Level tersebut menjadi yang tertinggi sejak Januari 2025. Sementara itu variabel pesanan meningkat menjadi 53,47 dan variabel persediaan mencapai 51,33. Nilai IKI pada bulan Mei 2026 ini nilainya mencapai 53,56. Nilai ini berarti masih ekspansi di atas 50 dan naik 1,81 poin dibandingkan dengan IKI bulan April 2026 yang sebesar 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu melalui PT Danantar Sumber Daya Indonesia akan berlaku penuh mulai 1 Januari 2027. Erlangga menegaskan bahwa perusahaan masih dapat melakukan ekspor dengan mitra dagang masing-masing selama masa transisi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kebijakan ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas sumber daya alam melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan berlaku penuh mulai 1 Januari 2027. Pemerintah akan lebih dahulu menjalankan tahap awal kebijakan tersebut mulai 1 Juni 2026, di mana tahap awal berlaku untuk 3 komoditas utama, yakni minyak sawit mentah atau CPO, batu bara, dan ferronikel. Airlangga menegaskan bahwa perusahaan masih dapat melakukan ekspor dengan mitra dagang masing-masing selama masa transisi. Dengan mekanisme QQ, maka seluruh pelaporan ekspor itu akan masuk ke PT DSI. Jadi itu dulu yang kita lakukan dalam 3 bulan ini. Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing. Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk 3 bulan berikutnya dan full nanti pada tanggal 1 Januari. Airlangga Hartarto mengatakan sistem baru tersebut disiapkan untuk memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam. Kebijakan ini juga ditujukan untuk menutup celah manipulasi data perdagangan yang selama ini menimbulkan selisih besar antara data ekspor Indonesia dan data negara tujuan. Airlangga mencontohkan perbedaan pencatatan perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat dan China, di mana selisih data tersebut mencapai miliaran dolar Amerika. Adapun PT Danantara Sumber Daya Indonesia nantinya masuk dalam rantai pelaporan sebagai co-eksporter melalui sistem Bea Cukai dan Indonesia National Single Window. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menegaskan Indonesia membutuhkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi baru untuk mencapai target negara maju. Ya, untuk itu OJK memastikan komitmennya dalam hal orkestrasi melalui kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta dukungan jasa keuangan agar potensi ekonomi daerah dapat dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Otoritas Jasa Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih berada di bawah level ideal yang dibutuhkan untuk mendorong Indonesia naik kelas menjadi negara maju. Karena itu OJK mendorong percepatan pengembangan ekonomi daerah melalui dukungan pembiayaan dan penguatan sektor jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widiasari Dewi menegaskan, Indonesia membutuhkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi baru untuk mencapai target menjadi negara maju. Menurutnya, mesin pertumbuhan baru tersebut harus ditopang oleh basis pembiayaan yang semakin dalam dan beragam dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan. OJK pun menekankan pentingnya peran daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi masing-masing.
Program pengembangan ekonomi daerah ini kita harapkan menghasilkan output ekonomi berupa peningkatan investasi, kemudian produktivitas, serapan kerja, ekspor, dan kesejahteraan yang tadi sudah saya sebutkan beberapa. Nanti di sesi 2 silahkan Bapak Ibu mengelaborasi dari pembicara para pimpinan kepala daerah, yang tentu saja tujuan utama kita adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Dewan Komisioner OJK menyebut setiap daerah memiliki sektor unggulan yang dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi apabila didukung pembiayaan yang memadai dan koordinasi lintas sektor yang kuat. Dalam hal ini, OJK berperan melakukan orkestrasi melalui kebijakan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta dukungan sektor jasa keuangan agar potensi ekonomi daerah dapat dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah Iran mengungkapkan Teheran telah memperoleh draft awal tidak resmi untuk sebuah nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Ya, hal ini terkait dengan upaya mengakhiri konflik yang masih berlangsung antara kedua negara. Dikutip dari Reuters, dalam laporan disampaikan pemerintah Iran melalui media televisi negara terungkap, kerangka tersebut memuat sejumlah poin penting yang menyangkut stabilitas kawasan, terutama terkait jalur perdagangan strategis di Selat Hormuz. Berdasarkan kerangka yang beredar, Iran akan memulihkan aktivitas pelayaran komersial melalui Selat Hormuz ke tingkat sebelum perang dalam waktu 1 bulan. Sebagai imbalannya, Amerika disebut akan menarik pasukan militernya dari sekitar wilayah Iran serta mencabut blokade laut yang selama ini diberlakukan. Media pemerintah Iran juga menegaskan skema tersebut masih dalam tahap awal dan belum bersifat final. Selain itu, kesepakatan ini tidak mencakup kapal militer dan pengelolaan arus kapal di Selat Hormuz akan dilakukan oleh Iran dengan kerjasama Oman. Pemerintah Iran menekankan setiap langkah implementasi tidak akan dilakukan sebelum adanya kepastian yang dapat diverifikasi. Selain itu, apabila kesepakatan final berhasil dicapai dalam waktu 60 hari, maka dokumen tersebut berpotensi diajukan dan disahkan sebagai resolusi mengikat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Langkah ini dinilai dapat memberikan legitimasi internasional terhadap kesepakatan yang sedang dirancang antara kedua negara. Kerangka MOU ini muncul dari pembicaraan tidak langsung yang dimulai setelah konflik besar pecah di Februari lalu. Pakistan disebut memainkan peran penting sebagai mediator antara Teheran dan Washington dalam upaya meredakan ketegangan. Perang tersebut dipicu oleh eskalasi tajam antara Iran dan Israel awal tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Amerika Serikat telah memberikan sanksi kepada Persian Gulf Strait Authority yang dibentuk Iran. Bahkan Amerika Serikat juga mengancam memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang menjalin kerjasama dengan Badan Pengelola Lalu Lintas Selat Hormuz. Amerika Serikat seperti dikutip media telah memberikan sanksi kepada Badan Pengelola Lalu Lintas Pelayaran di Selat Hormuz yang dibentuk Iran, yaitu Persian Gulf Strait Authority. Bahkan Departemen Keuangan Amerika Serikat menegaskan, pihak manapun yang bekerja sama dengan Persian Gulf Strait Authority berpotensi dianggap memberikan dukungan kepada Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC dan dapat ikut terkena sanksi. Persian Gulf Strait Authority sebelumnya telah menerbitkan peta yang kembali menegaskan klaim Iran terhadap wilayah perairan di sekitar Selat Hormuz. Langkah ini memicu reaksi keras pemerintahan Presiden Donald Trump terkait jalur strategis yang terus menjadi perhatian pelaku ekonomi dunia. Sebab berpotensi mengganggu distribusi energi dan mendorong kenaikan harga minyak internasional. Sementara itu, sanksi keras yang diberikan negeri Paman Sam terhadap Persian Gulf Strait Authority dinilai akan semakin meningkatkan ketegangan baru di kawasan Timur Tengah, terutama di Selat Hormuz. Apalagi di tengah kebijakan pemerintah negeri Paramullah untuk mempertegas kedaulatan Iran dan mewajibkan kapal komersial untuk berkoordinasi serta meminta izin sebelum melintasi perairan strategis tersebut. Berbagai sumber IDX Channel.